Menjelang pemilu 2024, peta politik di istana kembali berubah. Lewat reshuffle kabinet terbaru, Presiden Joko Widodo akhirnya mencabut kursi Menteri Komunikasi dan Informatika, Menkominfo, yang sebelumnya dikuasai kader Partai Nasdem. Dalam reshuffle hari ini, Presiden mengangkat Budi Aris Setiadi menjadi Menkominfo. Di tengah bergesernya dukungan relawan Jokowi ke calon Presiden Prabowo Subianto, Ketua Umum Projo yang merupakan relawan pendukung Presiden Jokowi ini justru dipromosikan. Hari ini ada kabar yang mengejutkan banyak orang, yaitu diangkatnya Budi Ari, Ketua Umum Projo, relawannya Jokowi, sebagai Menkominfo oleh Presiden Jokowi. Sejak ditinggal oleh Johnny G. Plate dari Partai Nasdem karena kasus korupsi BTS senilai 8 triliun rupiah, kursi Menkominfo itu memang kosong. Saya memang sudah mendengar dari beberapa orang, mereka ditawari jadi Menkominfo oleh Presiden Jokowi, tapi menolak secara halus. Kenapa? Nah, alasan ini yang menarik. Banyak dari mereka yang menganggap posisi menteri yang kosong sekarang ini itu kurang menarik. Karena memang tugas mereka sebagai menteri efektif hanya beberapa bulan saja. Sampai Presiden Jokowi akhirnya menaruh jabatannya, menyerahkannya kepada presiden baru yang terpilih nanti. Dan otomatis, meski jabatannya mentereng banget sebagai menteri, tapi secara kinerja tidak akan bisa berfungsi. Pertama, karena situasi di dalam Menkominfo sendiri yang sudah rumit, masih banyak orangnya Johnny G. Plate di sana, dan dipastikan mereka tidak akan patuh pada menteri baru. Yang kedua, para birokrat di Kominfo juga tidak akan patuh pada menteri baru. Karena mereka pasti sadar bahwa menteri baru itu cuman simbolik saja dan hanya akan bertahan beberapa bulan. Sehingga nggak perlu nurut-nurut amat sama dia. Jadi kebayangkan sulitnya jadi menteri di akhir masa jabatan Presiden Jokowi. Buat mereka yang memang karakternya pekerja, tentu tawaran jadi menteri di saat sekarang itu nggak menarik amat. Karena nggak bisa kerja. Makanya yang ditaruh sekarang sebagai menteri itu hanya simbolik saja untuk mengisi kekosongan daripada nggak ada sama sekali. Nah, pertanyaan besarnya, kenapa sih mesti Budi Ari? Apa kompetensi dia menjabat menteri yang tugasnya sangat penting dalam membangun sistem komunikasi? Apakah dia memang capable memegang peranan penting ini? Saya juga nggak bisa menjawab dan punya keraguan yang sama, jujur. Saya juga nggak paham kenapa Presiden Jokowi memberi tugas berat itu yang jelas tidak sebanding dengan kapabilitas seorang Budi Ari. Kalau kita melihat riwayat pendidikannya. Budi Ari lulus S1 dari jurusan Ilmu Komunikasi Fakultas FISIP. Dan dari rekam jejaknya, Budi Ari terlihat sebagai mahasiswa yang lebih sering berorganisasi di dalam kampus sesuai dengan bidang dan minatnya di politik. Jadi akan sulit sekali buat Budi Ari memimpin Kementerian Kominfo yang penuh dengan segala macam instrumen teknis dan strategis. Keraguan Jokowi ini pernah terlihat waktu Budi Ari dan kawan-kawan Projo itu ngambek karena nggak dapat kursi menteri di tahun 2019. Meski akhirnya Jokowi memberinya jabatan sebagai Wamendes yang membuat akhirnya Projo itu nggak jadi bubar. Saya bukan ingin mengecilkan pendidikannya Budi Ari, tetapi beban menteri selevel Kominfo itu rasanya kok nggak sesuai ya sama kapabilitas pendidikan dan pengalamannya Budi Ari. Nggak ada satupun rekam jejaknya yang membuat kita semua percaya bahwa dia bisa memimpin lembaga sestrategisnya Kominfo. Mungkin benar prediksi saya.
jabatan Menkominfo diberikan Presiden kepada Budi Ari sebenarnya hanya politis saja. Sebagai sebuah pesan kepada banyak partai bahwa relawan pun bisa dapat jabatan selevel menteri. Mungkin juga sebagai sebuah tanda terima kasih karena sudah sangat setia kepada Presiden selama ini. Atau memang Jokowi sedang memasang orang-orangnya karena sangat paham bahwa menteri dari partai itu sudah pasti nggak efektif karena partai-partai itu sekarang sedang sibuk bergerak untuk pemilu legislatif. Meski begitu, saya tetap nggak habis pikir dan pertanyaan yang sama. Kenapa mesti Budi Ari? Atau memang Jokowi sedang menaikkan seseorang untuk melihat karakter aslinya? Karena karakter asli seseorang akan terlihat mudah ketika dia memegang kekuasaan. Langkah Jokowi ini semakin bikin pusing menjelang akhir masa jabatannya. Begitu banyak manuvernya yang membuat kita jadi terkaget-kaget melihatnya. Yang pasti buat saya, Jokowi tidak ingin terlihat sebagai bebek lumpuh yang kutukan buat seseorang pemimpin di akhir-akhir jabatannya, di mana para menterinya sudah sibuk masing-masing sehingga negara bisa jadi autopilot seperti masa terakhir SBY ketika berkuasa. Jokowi seperti ingin menunjukkan powernya bahwa dia masih tetap memegang kendali di pemerintahannya. Maka dipilihlah orang-orang yang setia kepadanya dan bukan setia kepada partainya. Mungkin ya. Nah, daripada bingung, mending kita seruput kopi dulu aja. Supaya kita bisa membaca arah pergerakan politik selanjutnya. Saya seruput kopi dulu. Markibong, mari kita coba bongkar semua. Saya Denny Siregar, kita di acara Timeline.